42. Kalau aku bilang tidak bisa ya tidak bisa. Bagaimanapun juga sudah terlanjur. Kita sudah menyia-nyiakan perjuangan selama setengah tahun ini. Dan lagi, proyek ini sepertinya akan direbut oleh grup Smith. Oh iya, si Carl itu yang memberitahu grup Smith, dia jugalah yang sudah melaporkan hal ini ke Badan Perlindungan Lingkungan itu. Carl? Bagaimana dia bisa mengetahui proyek ini? Zachary yang begitu emosi sampai malas menjelaskan lagi. Di tempat lain, setelah Mai menutup teleponnya, suasana hatinya seketika memburuk. Ibu, ada apa? Melihat ekspresi ibunya, Elena tahu kalau ada masalah. Proyek ayahmu itu sepertinya akan direbut oleh grup Smith. Menantu dari ipar ketiga, si Carl itulah yang sudah membocorkan rahasianya. Keluarga ipar ketiga itu benar-benar brengsek. Maki Mai. Carl? Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Elena merasa ada yang janggal. Hal ini seharusnya hanya diketahui oleh mereka sekeluarga dan para petinggi perusahaan saja. Bagaimana aku bisa tahu? Sepertinya ada yang membocorkan hal ini. Oh iya, beberapa hari yang lalu Diana melihat Jensen di jalan New Bond Street sedang berbincang dengan Carl. Mai tiba-tiba teringat. Ekspresi wajah Elena seketika berubah. Dia sudah mendengar hal ini dari Diana, dalam hatinya dia merasa marah dan juga kecewa. Dia merasa marah karena dalam hatinya dia bertanya-tanya akan tujuan Jensen masuk ke dalam keluarga mereka. Apakah demi uang? Kalau Carl menyuap Jensen dengan uang, ada kemungkinan bahwa Jensen tidaklah yang membocorkan hal ini. Elena sudah berusaha keras untuk mengubah pandangannya akan Jensen, tapi pada akhirnya Jensen malah berbuat seperti ini. Karena itu Elena menjadi kecewa. Lapor polisi saja. Perbuatan Jensen ini bisa dianggap sebagai membocorkan rahasia perusahaan. Mai juga semakin emosi. Ini adalah proyek senilai 20 juta yuan, mana bisa dia tenang? Kita tunggu dulu, mungkin ini adalah sebuah kesalahpahaman. Hati Elena terasa campur aduk. Waktu itu dia sudah salah sangka terhadap Jensen mengenai kejadian di Plaza Store, karena itu dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Setelah berpikir sejenak, Elena segera menelepon Diana, dia ingin menanyakan semuanya dengan jelas. Diana, beberapa hari ini apakah Jensen ada bertemu dengan orang lain lagi? Kakak, kenapa kamu menanyakan hal ini padaku? Tapi kakak ipar memang ada bertemu dengan orang lain. Pagi hari ini aku dengar Tuan Muda Zaki memberikan kakak ipar sebuah Lamborghini. Apakah benar waktu itu kamu melihat Jensen dan Carl berbincang di jalan? Benar. Setelah menanyakan beberapa hal, Elena menutup teleponnya. Hatinya semakin terasa campur aduk. Lamborghini merupakan merek mobil sport mahal. Mana mungkin ada orang yang memberikan mobil sport seperti itu tanpa alasan yang jelas. Sudah pasti Jensen yang membocorkan hal ini. Menantu yang menikah masuk ke dalam keluarga wanita, dia benar-benar seorang yang tidak tahu terima kasih. Mendengar telepon dari Diana, Mai langsung menghela napas. Ibu, jangan panik, aku akan menanyakan hal ini pada Jensen. Elena tetap menaruh secercah kepercayaan pada Jensen. Apa gunanya kamu bertanya pada dia? Mana mungkin dia akan mengaku? Kalaupun dia mengakuinya lantas apa gunanya? Sekarang dia sudah mendapatkan uangnya, mobilnya juga sudah di tangannya, apa yang perlu dia takutkan, maki Mai. Elena menelepon Jensen lalu dia bertanya. Jensen, katakan padaku sejujurnya, apakah Carl ada mencarimu untuk mencari tahu soal perusahaan ayahku? Suasana di telepon menjadi muram, lalu Jensen menjawab. Kemarin lusa, Carl memang mencariku dan menanyakan hal ini. Tut. Tapi belum selesai Jensen berbicara, teleponnya sudah diputus. Mendengar jawaban dari Jensen, Elena sudah tahu siapa sebenarnya yang sudah mengadukan ayahnya. Dia benar-benar kecewa terhadap Jensen. Jangan terjadi masalah pada kerjasama antara perusahaan ayah dengan grup Vitesse. Di sisi lain, Jensen mengernyitkan alisnya. Carl memang mencarinya dan bertanya mengenai masalah perusahaan Zachary tapi Jensen sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Sayang sekali, Elena terlalu cepat menutup teleponnya sehingga Jensen tidak sempat menjelaskannya. Setelah berpikir, Jensen segera menelepon Zachary, dia ingin menanyakan hal ini pada Zachary. Jensen? Kamu tidak perlu mengungkit hal ini lagi. Suasana hati Zachary jelas-jelas tidak baik, dia tidak ingin berkata apa-apa.
Jensen tahu Zachary tidak akan menceritakan hal ini, dia segera menanyakan lokasi Zachary lalu bergegas mengendarai mobilnya ke tempat itu. Lane, kamu pulang saja, aku ingin jalan-jalan sendiri. Kata Zachary kepada sopirnya, Lane, setelah pergi meninggalkan Hotel Jenkins. Pak Zachary, bagaimana kalau saya antar Bapak? Lane mengkhawatirkan Zachary karena dia tahu perusahaan Golden milik Zachary tidak lolos seleksi. Mengingat kesibukan Pak Zachary selama setengah tahun belakangan ini, tetapi hasilnya malah direbut oleh orang lain, Lane juga bisa memahami hati Zachary. Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin jalan-jalan. Kamu pulang saja. Zachary menggelengkan kepalanya sambil tertawa kemudian berjalan seorang diri. Zachary menggenggam sebotol bir Moatai di tangannya, sambil berjalan dia menegak bir itu. Aku benar-benar tidak berguna, tidak heran kakak mengataiku bodoh. Bisnis yang begitu bagus malah direbut oleh orang lain, aku sudah tidak punya muka untuk berhadapan dengan keluarga Lawrence lagi. Zachary menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia teringat akan istri dan anaknya yang tidak sabar menunggu dirinya pulang, Zachary semakin merasa pahit. Paman, apakah paman minum sendiri? Pada saat itu, sebuah mobil Lamborghini tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Setelah itu, seorang pemuda yang mengenakan setelan jas berjalan mendekat. Pemuda itu adalah Jay Smith dari grup Smith. Kamu. Zachary menatap pemuda itu dengan tatapan benci. Namun kemudian dia menghela napas dan berkata dengan pelan. Jay Smith, kamu datang untuk mengejakku ya? Tertawakan saja aku. Grup Smith adalah perusahaan besar yang sukses. Perusahaan kecil seperti perusahaan Golden milikku itu sama sekali bukan tandinganmu. Langkah Jay Smith terhenti di hadapan Zachary, dia berpura-pura khawatir dan berkata. Paman, apa maksud paman? Jay Smith, kamu tidak perlu berpura-pura lagi, grup Smith sudah menandatangani kontrak dengan grup Vites. Dan lagi, Carl juga pasti adalah suruhanmu, bukan? Zachary tidak bodoh, dia tahu sedikit banyak semua ini pasti ada hubungannya dengan Jay Smith tetapi dia tidak menyangka bahwa Jay Smith benar-benar akan bertindak seperti itu. Paman Zachary, kamu sudah salah paham terhadapku. Aku juga baru mengetahui hal ini. Jay Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau aku tahu lebih awal bahwa itu adalah perusahaan paman, aku tidak akan menandatangani kontrak itu. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat, ayahku sudah mengetahui masalah kontrak ini. Bagaimanapun juga, ayahku akan mengambil kontrak ini, karena itu aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hehe. Tentu saja Zachary tidak akan mempercayai perkataan Jay Smith ini. Jay Smith terlihat sopan, tapi ada kilatan cahaya dingin di tatapan matanya. Semua ini memang sebenarnya merupakan rencananya. Setelah acara pesta ulang tahun waktu itu, Jay Smith sudah meminta Carl untuk menyelidiki masalah perusahaan Golden. Pada dua kesempatan sebelumnya, dia sudah mengejar Elena dengan baik-baik, tapi hasilnya dia malah dipermalukan habis-habisan. Karena itu, sekarang dia memutuskan untuk menunjukkan wajah aslinya dan menggunakan cara yang licik. Jay Smith kembali berkata, Paman Zachary, ini hanya sebuah kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk berbincang-bincang? Tidak ada hal yang perlu dibicarakan di antara aku dan kamu. Paman Zachary, kalau aku tidak salah tebak, Paman juga sudah menginvestasikan banyak uang agar perusahaan Golden bisa memenuhi standar ramah lingkungan. Perusahaan itu berada dalam kondisi kritis dan sedang menunggu pertolongan dari grup Vites. Tapi sekarang proyek kerjasamanya sudah batal, perusahaan kalian hanya menunggu bangkrut saja. Jay Smith, kamu menyelidikku? Emosi Zachary meledak. Jay Smith juga malas menyembunyikan apapun, dia lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, Paman seharusnya tahu aku menyukai Elena, aku sangat-sangat menyukainya. Karena itu, asalkan Paman menyuruh Elena bercerai maka grup Smith akan mempertimbangkan kembali untuk memberikan proyek itu pada Paman.